Berbagai acara rencana akan digelar menyambut pelantikan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Salah satunya Parade Merah Putih untuk Indonesia yang rencananya akan digelar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober dari Bundaran HI hingga Patung Kuda. Maksud kami Bundaran HI, Patung Kuda hingga Istana Negara. Dan untuk mengetahui seperti apa rangkaian acara, kegiatannya seperti apa, antisipasi pengamanannya seperti apa, sudah bergabung bersama kami di studio Andi Gani, Ketua Panitia Pelaksana sekaligus penggagas dari acara Parade Merah Putih. Selamat pagi. Pagi. Mas Andi. Selamat pagi. Ini menjelang 1 minggu ya pelantikan, kemudian juga rencananya akan dibuat Parade Merah Putih. Ya. Anda salah satu penggagasnya. Sebetulnya bersama-sama dengan sendiri masih banyak komponen masyarakat lain dan bukan hanya relawan, banyak komponen masyarakat lain yang terlibat di acara ini. Baik, bisa diceritakan lebih detail lagi nanti untuk hari itu apakah acaranya mungkin akan sedikit berbeda dengan periode pertama Jokowi? Saya juga koreksi tadi kalau di situ di Bundaran HI rutenya diperpendek menjadi mulai dari Patung Kuda. Oke. Dan mulai jam 13.00 ada beberapa panggung di sana, panggung rakyat yang semua berdasarkan dari relawan dan komponen masyarakat. Jadi ada yang menari, ada yang bernyanyi dan semua dalam bentuk tapi menonjolkan kesederhanaan dan juga ada doa untuk itu. Jadi substansi yang membedakan dengan mungkin syukuran inaugurasi pada periode pertama. Ya tentu soal rute yang waktu 2014 kan panjang, ada yang mulai dari Semanggi, Bundaran HI sampai di Istana. Kalau sekarang nanti kita perpendek dari Patung Kuda sampai Istana Negara. Di sana ada kuliner rakyat, ada panggung rakyat dan semuanya dari komponen masyarakat dan bukan hanya dari relawan Pak Jokowi, dari seluruh masyarakat Indonesia. Berapa banyak yang terlibat, yang memberikan tenaga untuk mensukseskan nanti? Ribuan, tapi yang hadir mudah-mudahan bisa ratusan ribu orang. Bisa ratusan ribu orang. Ya. Jadi semua masyarakat bebas mengikuti? Bebas mengikuti, tapi kan mesti memperhatikan faktor keamanan. Dan ini yang kita sedang melakukan perhitungan mengenai soal keamanan nantinya ke depan. Jadi termasuk memperpendek rute tadi itu karena pertimbangan pengamanan juga? Karena kan waktu selesai pelantikan itu kan perkiraan kami jam 16.30 tentu sudah sore. Kalau rute kita perpanjang dari Semanggi kan tentu sudah gelap dan malam, tentunya memakan waktu cukup panjang dan akhirnya kita perpendek karena perkiraan kami Pak Jokowi akan tiba jam 16.30 sampai jam 17. Oke, jadi akan ada panggung budaya di beberapa dari mulai Patung Kuda sampai di Istana Negara dan itu boleh diisi. Dan sekarang masyarakat begitu antusias dari berbagai daerah antusias dan juga di Yogyakarta ada dari acara sangat besar dari Yogyakarta untuk Indonesia yang digagas oleh Mas Widi Hastowe Putra, lalu dari Kota Kuningan Jawa Barat. Ada Mas Dali Iskandar, Pipi dan lain-lain selfie semua anak-anak milenial membuat parade-parade seperti sama di Jakarta. Baik. Ada satu rangkaian bersama dan beberapa kota lainnya menyusul. Oke, jadi tidak hanya warga Jakarta yang bisa menikmati gitu ya? Itu semangat itulah yang kami sambut dengan respon positif bahwa di Jogja tanggal 19 Oktober sore itu Malioboro sampai di BT Frederick akan ada parade budaya yang cukup besar di sana. Tadi Anda bilang banyak juga warga dari luar Jakarta yang secara sukarela juga bergabung dalam acara. Kemarin kami menerima pendaftaran ratusan yang nanti akan mencoba untuk tampil dan itu tidak dibayar. Tidak dibayar kerelaan mereka untuk ikut menyumbangkan kesedihan nanti pada saat acara inaugurasi nanti. Oke, nah lebih spesifik lagi nanti, mulai dari jam berapa, acaranya seperti apa, sampai nanti akhirnya diarak ke istana ya? Jadi sebetulnya bukan diarak secara sengaja, tapi kan karena ratusan ribu orang, Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin setelah dilantik akan menemui masyarakat, tapi tidak dalam sengaja di parade bukan seperti itu. Jadi mulai jam berapa? Perkiraan kami mulai jam 16.30 sampai 16.40 dan tiba di istana sekitar sebelum jam 18. Oke, pelantikan kan jam 2 siang? Jam 14. Jam 14 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya sudah mulai ada mulai jam 13 sudah mulai dari semua panggung itu. Kita menerima dari masyarakat, ada yang nari, ada yang menyanyi, apapun bentuk budaya dari 34 provinsi. Dan nanti ada parade budaya dari 34 provinsi di Indonesia yang akan tampil di mulai Patung Kuda sampai Istana Negara. Antisipasi dari sisi keamanan seperti apa? Tentu kami belakangan ini kita dikejutkan dengan kejadian yang Pak Wiranto. Tentu saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana harus berkoordinasi sangat intens dengan pihak keamanan, dengan aparat intelijen,
untuk meminimalkan risiko apapun yang terjadi pada hari Minggu nanti. Jadi pasukannya akan ditambah juga dalam Dan juga kesadaran masyarakat misalnya tidak perlu membawa tas ransel yang besar. Jadi sama-sama saling menjaga lah. Dan saya sangat berharap acara inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden akan berjalan dengan damai dan lancar. Oke, ini diberikan judul Parade Merah Putih. Jadi judul besarnya syukuran inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019. Isinya ada parade merah putih, ada parade budaya, ada kuliner rakyat. Jadi secara garis besar syukuran inaugurasi Presiden dan Wakil Presiden. Baik, ada tidak message ataupun tujuan besar yang ingin disampaikan ke publik melalui Tentu kita syukuran ingin ini? Persatuan Indonesia, bahwa toh sudah selesai semua kompetisi ini, dan saya salut melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi meninggalkan kesan kompetisi itu sendiri. Ya, kalau pemimpinnya semua sudah bisa berbaik-baik, berdamai seperti itu, tentu kita harus bisa mengikuti. Sudah kita tinggalkan tuh istilah cebong kampret, udah nggak ada, udah lama di kita. Sekas-sekas seperti itu sudah tidak ada ya? Sudah, kami berharap tidak ada. Kami berharap tidak ada, karena itu kita ingin menunjukkan bahwa ini persatuan Indonesia. Kompetisi sudah selesai, 5 tahun kita bersama-sama untuk membangun Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi. Untuk sosialisasi sendiri kepada masyarakat supaya tahu juga bahwa hari itu akan ada acara seperti ini atau himbauan hal-hal yang harus diperhatikan? Tentu melalui media sosial, melalui media televisi seperti Metro hari ini, bahwa kita mengundang secara terbuka masyarakat Jakarta dan seluruh Indonesia untuk bersama-sama hadir di Monas, di Patung Kuda, dan juga di sekitar Istana Negara, dan tentu memperhatikan faktor-faktor keamanan nantinya. Hal-hal yang perlu diwaspadai juga oleh masyarakat? Ya tentu butuh kerjasama dari semuanya. Butuh semua kerjasama karena melibatkan massa yang sedemikian besar. Dan juga yang paling penting adalah kita ingin semua sadar bahwa faktor keamanan itu tidak bisa dijaga oleh sendiri aparat keamanan, harus seluruh masyarakat dan komponen masyarakat. Baik. Dalam melibatkan jumlah massa yang sedemikian besar ini. Baik, akan ada kejutan? Ya tentu ada kejutan yang tidak bisa saya sampaikan saat ini. Ada kejutan yang nanti kita sampaikan, tapi yang pasti nanti saat pelantikan semua kegiatan di Patung Kuda kita hentikan dan kita akan menonton di layar besar. Oke, baik, akan nobar bersama, jalannya pelantikan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Andi Gani, salah satu penggagas dan juga Ketua Panitia Pelaksana dari syukuran inaugurasi untuk periode kedua ini.